Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa dan pendengar TVRI dan RRI dan seluruh TV, jaringan TV swasta di seluruh Indonesia dan seluruh radio swasta di seluruh Indonesia. Sekali lagi dari Media Center, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, kami ingin memberikan progres perkembangan terkini. Kali ini dari relawan gugus tugas COVID-19 yang sudah bertugas lebih dari sebulan ini dan sudah puluhan ribu sudah bergabung dan sudah melaksanakan tugas kemanusiaannya dengan sangat penuh komitmen dan juga berbakti tinggi sekali kepada negeri. Kami hadirkan koordinator relawan gugus tugas ya, Pak Andre Rahadian. Nanti akan memberikan lebih banyak tentang perkembangan terkini dari gugus tugas. Ada juga dua relawan yang bergabung dengan kami secara virtual. Ada Mas Steven dan Mbak Lydia, nanti kami undang untuk memberikan testimoninya tentang kegiatan mereka sehari-hari. Pertama ke Mas Andre. Pak Andre apa Mas Andre? Mas Andre ya? Mas Andre. Mas Andre, berapa banyak relawan yang sudah bergabung sampai hari ini sejak gugus tugas ini didirikan? Jadi sejak kita buka pendaftaran 4 minggu lalu, sudah per hari ini sudah ada 28.900 yang terdaftar. Itu 5.500 relawan medis dan sisanya yang non medis. 28.900 ini dari mana saja? Jakarta saja atau dari Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya, Jadi seluruh 34 provinsi sudah mendaftarkan dirinya. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, luar biasa ini. Salut sekali sama relawan-relawan seluruh Indonesia. Ya. Mereka ini kebanyakan mendaftar sebagai relawan bidang apa? Yang terbanyak untuk non medis itu logistik dan administrasi umum. Ya. Jadi logistik ini termasuk menyebarkan bantuan nantinya. Bantuan yang ada. Ya. Oke. Yang dibutuhkan sekarang, yang paling banyak dibutuhkan hari ini apa saja? Bidang apa saja, Mas Andri? Tetap bahwa karena pandemik, jadi memang yang dibutuhkan lebih banyak tenaga medis. Kita dari 5.500 yang sudah ada, setelah kita sisir, setelah kita seleksi lagi, mungkin yang siap sampai saat ini ada 2.500 sampai 3.000, jadi nggak sesuai dengan yang semua yang mendaftar. Karena ada keterbatasan, kita mengharuskan adanya surat tanda registrasi, kita mengharuskan adanya konsen dari keluarga, karena memang ini jangka waktu mereka ada di rumah sakit atau fasilitas kesehatan itu paling tidak 30 hari. 1 bulan ya, minimal 1 bulan berbakti ya, bertugas untuk menjadi relawan. Betul. Prosedur apa saja yang mereka harus lewati untuk menjadi relawan? Selain seleksi sertifikasi juga ada medical check up. Itu untuk non medis. Kalau untuk yang medis, untuk yang non medis kita lakukan training. Jadi sebelum kita menempatkan atau meminta relawan ini untuk bekerja di lapangan, kita lakukan training 1 modul. Setelah itu kita kasih surat tugas dan ada lokasinya di mana relawan ini bisa membantu. Jadi ada medical training, ada medical check up, ada Betul. training ya. Ya. Nah sekarang kita menyapa langsung ke Mas Steven. Mas Steven, apakah bagaimana pengalaman Mas Steven dulu waktu dari mulai mendaftar sampai bisa bertugas di Wisma Atlet ya, berarti Mas Steven ya? Ya silakan. Ya kalau saya kebetulan mendapat linknya dari seorang teman yang kebetulan juga sudah bertugas di sini di bagian laboratorium. Katanya ada pembukaan penerimaan relawan. Jadi waktu itu sempat kepikir sih, takut untuk mau mendaftar. Karena ya katanya kan berbahaya ya Pak ya. Pada dasarnya sih intinya saya sebagai perawat mengatakan kapan saya bisa turun tangani wabah skala internasional secara langsung. Mungkin kelak sampai saya tua pun saya bakal tidak bisa punya pengalaman. Jadi apa salahnya coba untuk maju. Kemudian berikutnya untuk membuktikan dirinya saya lah Pak bahwa saya bisa ditunjukkan kepada keluarga, kepada saudara-saudara saya di kampung bahwa saya bisa untuk lebih daripada mereka.
Akhirnya saya melalui link yang diberikan oleh teman tadi, saya mendaftar. Sempat masuk di gelombang 5, tapi ada beberapa hal akhirnya tunda keberangkatannya saya. Kemudian masuk di gelombang 6 lagi, diakomodir masuk ke gelombang 6. Kemudian diakomodir lagi masuk ke gelombang 7. Setelah itu mendaftar di gelombang 7, kemudian seleksi administrasi berupa berkas-berkas, dan yang paling penting STR dengan surat izin orang tua. Kebetulan saya orang tuanya jauh, Pak. Nah, akhirnya bertanya langsung ke administrasi ya keberatan, dan saya juga sedia berangkat, ditentukan tanggal keberangkatan. Tanggal 4 sampai di Jakarta dari Surabaya, kemudian langsung mengikuti medical check up di Prodia. Kemudian dari Prodia kami diarahkan ke Wisma Atlet. Jadi dari Surabaya, medical check up di Jakarta ya? Ya Pak, di Prodia. Iya. Setelah dari Prodia kami ke Wisma Atlet, sampai di Wisma Atlet juga kami masih melakukan sesi foto ronsen dengan rapid test. Nah sekarang bertugas di mana dan apa saja yang dilakukan oleh Mas Steven? Sekarang saya bertugas di bagian ACU. Boleh dijelaskan ACU itu apa? AC itu satu unit untuk secara bahasa umumnya saja lah Pak ya. AC itu tempat untuk pasien-pasien yang boleh dikatakan kritis, yang butuh penanganan lebih, butuh perhatian lebih Pak. Jadi yang lebih perlu perhatian khusus ya? Ya, perhatian khusus Pak. Lalu kegiatannya apa saja? Biasanya mulai dari monitor tanda-tanda vitalnya pasien, kemudian segala keluhan-keluhannya dia, penyakitnya dia, mulai dari pemeriksaan labor lengkap, kemudian pemeriksaan swab dan segala macamnya. Mas Steven, di sana fasilitas dan sarana pendukung yang Mas Steven dapatkan tuh apa saja untuk mendukung kinerja Mas Steven selama bertugas di sana? Maksudnya di Wisma Atlet ya? Tower 7 Pak. Ya, di Wisma Atlet kalau sudah selesai bertugas itu istirahat di mana dan bisa melakukan kegiatan di mana gitu. Kebetulan kami kalau begitu setelah dinas, kami pulang kembali ke kamar masing-masing ya Pak ya, setelah mengambil logistik untuk kebutuhan sehari-harinya kami disuplai ya, sangat-sangat syukurlah kami disuplai dengan baik oleh pihak pemerintah, baik berupa makan dan minum, walau kadang ada beberapa hal yang kurang mengenakan di hati. Tapi kita maklumi saja karena namanya juga darurat Pak. Kemudian kami per 2 orang dapat 1 kamar. Dan kamarnya lumayan gede Pak. Gede dan juga ya bagi kayak kami yang dari pelosok ini kan kamarnya sudah lumayan wow. Kemudian ada beberapa fasilitas lain yang bisa kita nikmati untuk refreshing. Contohnya fasilitas karaoke, bisa main tenis meja, main badminton, bisa juga muter-muter pakai skuter Pak yang disediakan oleh Grab. Jadi ada sarana olahraga dan fasilitas lainnya Ya ya? Pak. Termasuk makanan juga terjamin ya? Iya, kadang dikasih kayak alat cemilan kan banyak pada teman-teman logistik. Oke, kalau makanan terjamin ya Mas Steven ya? Kalau makanan terjamin Pak. Dan bergizi semua ya? Iya, bergizi Pak. Berapa lama lagi nih Mas Steven di sana? Rencananya kami mulai tanggal 4 depan ini 5 kami akan masuk masa karantina selama 14 hari. Setelah itu kami melanjutkan lagi perpanjangan tugas selama 1 bulan. Iya, nah ini ada Mbak Lydia juga. Mbak Lydia boleh cerita? Ini Mbak Lydia adalah ahli gizi ya. Mbak Lydia Iya, boleh benar. cerita apa saja yang harus diatur ya, kadar gizi yang disediakan baik itu untuk petugas maupun untuk pasien. Jadi memang kalau untuk dari nilai gizinya sendiri kita mengutamakan dia makanan yang beraneka ragam dan tinggi protein. Karena memang salah satu yang mendukung dari sistem imun itu sendiri adalah sumber protein seperti daging ayam, daging ikan, terus daging sapi. Nah, di situ kita kombinasikan semuanya dengan pengolahan yang berbeda, dengan bentuk yang berbeda. Nah, ini yang kami terus modifikasi supaya kami juga melakukan survei pelayanan sehingga dari survei-survei tersebut kami tahu di mana yang harus kami perbaiki. Oke, baik. Ada pengalaman yang
ingin diceritakan kepada masyarakat Indonesia selama bertugas menjadi ahli gizi di sana? Jadi memang ahli gizi ini mungkin dorongan awal saya ya. Saya melihat teman-teman perawat, saya melihat teman-teman tenaga medis yang berjuang di garis depan. Lalu ada beberapa dosen saya yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Di situ hati saya tergerak. Mungkin saya tidak di bagian depan, tapi setidaknya kami ahli gizi, kami bisa mendorong supaya tenaga medis punya imun yang maksimal, sehingga pasien juga mudah cepat sembuh. Tenaga medisnya juga bisa juga dengan optimal melayani dari pasien yang PDP atau sudah COVID. Kalau misalnya dari gizinya saja untuk tenaga medis tidak diperhatikan, mereka mau apa? Mereka hanya bunuh diri untuk masuk ke dalam. Disitulah kita ahli gizi terus konsen supaya khususnya tenaga medis dan pasien mendapatkan sesuai kebutuhannya. Ya, baik, terima kasih banyak Mbak Lydia dan Mas Steven. Mudah-mudahan tetap Karena tadi kita sampaikan kebutuhan lebih banyak di medis, dan untuk non medis ini kita akan lakukan klasifikasi ulang. Kita lagi perbaiki mekanisme pendaftaran. Jadi untuk sementara mulai hari ini sampai hari Minggu ditutup dulu, dan akan kita buka lagi mulai hari Senin pendaftaran untuk relawan yang non medis dengan klasifikasi baru sehingga lebih terdata lebih cepat, karena ini pergerakan harus segera mulai lagi. Jadi hari ini yang punya latar belakang medis ya, kami harapkan bisa lebih banyak mendaftar ya sebagai relawan. Hari ini sedang dibuka kesempatan yang luar biasa ini untuk mengabdi pada bangsa Indonesia. Dan mungkin terakhir Mas Andre, kita juga berikan pesan-pesan bagi masyarakat Indonesia, bagaimana caranya supaya tidak kena COVID-19? Apa yang harus dilakukan? Pertama, jaga jarak, selalu cuci tangan, tinggal di rumah agar teman-teman yang di Wisma Atlet tidak kerja lebih keras lagi. Dan juga untuk Lebaran ini jangan mudik. Saya rasa itu. Terima kasih banyak semuanya, terima kasih Mas Andre, terima kasih Mas Stevens, Mbak Lydia dan seluruh relawan yang bertugas. Sekali lagi tetap sehat, tetap semangat dan mudah-mudahan kita bisa melampaui pandemi ini secepatnya. Terima kasih banyak. Sekian dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.